Kali ini kita akan bahas topik yang mungkin sering muncul dalam pertemanan, yaitu soal uang. Ngomongin soal uang ini emang tricky ya. Kadang bisa jadi sensitif banget kalau nggak hati-hati. Apalagi kalau sudah menyangkut urusan hutang, patungan, atau bagi-bagi pengeluaran. Bisa aja jadi sumber drama dalam pertemanan. Tapi jangan khawatir, aku bakal kasih 15 etika keuangan yang bikin kalian tetap santai, kompak, dan bebas dari drama pertemanan. Yuk simak baik-baik biar nanti pertemanan kalian tetap solid. Yang pertama itu, jangan asumsi semua orang punya uang yang sama. Nah, ini dia hal yang sering jadi masalah tanpa kita sadari. Kadang kita suka ngajak teman-teman di tempat fancy atau jalan-jalan keluar kota tanpa mikirin kondisi keuangan mereka. Mungkin buat kamu, mengeluarkan uang untuk hal-hal ini bukan masalah besar, tapi buat teman kamu, itu bisa jadi beban. Setiap orang punya penghasilan dan tanggungan yang berbeda. Jadi jangan pernah mengasumsikan bahwa temanmu itu pasti punya uang lebih atau cukup buat ikut aktivitas yang kamu ajak. Misalnya, kamu ngajak teman liburan ke luar negeri. Kamu udah siap dengan budget, tapi ternyata temanmu masih harus bayar cicilan, hutang, atau mungkin dia lagi nabung buat sesuatu yang lebih penting. Jadi gimana cara menghadapinya? Yang pertama, sebelum mengajak mereka, tanya dulu, kamu nyaman gak kalau liburan ini bakal keluar sekian-sekian? Dengan komunikasi yang jelas dari awal, kalian bisa menghindari rasa tidak enak atau rasa bersalah karena teman merasa terpaksa ikut, tapi sebenarnya nggak mampu gitu. Yang kedua, hutang dengan jelas dan terbuka. Ini nih, yang paling krusial dalam urusan pertemanan, yaitu hutang. Kamu pasti pernah kan ngasih pinjaman ke teman atau mungkin kamu butuh pinjam uang dari mereka. Tapi gimana caranya biar nggak bikin hubungan jadi canggung? Pertama-tama, kalau kamu mau minjem uang, pastikan untuk jelas dan transparan. Jangan cuma ngomong, nanti deh gue balikin. Sebutkan dengan pasti berapa uang yang kamu pinjam, kapan kamu balikin, dan yang terpenting tepati janji. Jangan sampai hubungan kalian rusak gara-gara hutang nggak dibayar atau lupa. Contoh yang baik adalah ngomongin secara rinci sebelum uang dipinjam. Misalnya, bro, gue lagi butuh banget nih 1 juta buat bayar ini. Gue bisa balikin 2 minggu lagi pas gajian. Oke, bisa nggak? Jangan biarkan ketidakjelasan soal utang ini menggantung karena seringkali masalah kayak gini jadi sumber pertengkaran yang nggak perlu gitu. Yang ketiga, jangan ubah kesepakatan sepihak. Salah satu hal yang bisa bikin drama dalam pertemanan adalah ketika ada yang tiba-tiba ubah kesepakatan soal uang. Misalnya, kalian udah sepakat buat patungan makan. Tiba-tiba ada yang ubah aturan di tengah jalan. Seperti, gue nitip aja ya, bayar setengah karena gue cuma makan sedikit. Nah, padahal nih dari awal udah jelas-jelas semua bakal bayar sama rata. Buat hal kayak gini, kunci utamanya adalah komitmen pada kesepakatan awal. Kalau udah ada kesepakatan, jangan tiba-tiba minta perubahan sepihak. Teman-teman kamu bisa merasa nggak adil atau malah tersinggung karena merasa pengorbanannya nggak dihargai. Solusinya, kalau memang ada perubahan, komunikasikan dulu. Jangan tiba-tiba ngilang atau nitip bayar seenaknya. Lebih baik kalian diskusi ulang apakah mungkin ada perubahan yang lebih fleksibel tapi tetap adil buat semuanya. Yang keempat, berani bilang enggak kalau nggak mampu. Kadang kita suka ngerasa nggak enak kalau harus bilang enggak waktu teman ngejak nongkrong, liburan, atau sekedar patungan beli hadiah. Kita takut dibilang pelit, nggak solid, atau malah nggak mau ikut berkontribusi. Tapi ini penting banget, berani bilang enggak kalau memang kondisi keuangan kita nggak memungkinkan. Ya, itu penting banget gitu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan patungan atau ikut aktivitas yang sebenarnya nggak bisa kamu tanggung secara finansial. Akibatnya, kamu sendiri yang bakal stres karena kondisi keuanganmu makin seret. Dan bisa jadi malah nyalahin teman-temanmu karena merasa terpaksa. Kunci dari hal ini adalah komunikasi yang jujur. Kalau kamu lagi nggak mampu, bilang aja dengan jujur. Sorry ya, gue lagi nggak bisa ikut ya, karena ini budget gue terbatas gitu. Kalau temanmu baik dan pengertian, mereka pasti bakal paham dan menghargai keputusanmu. Yang kelima, jangan tunda bayar hutang. Satu hal lagi yang sering banget bikin drama dalam pertemanan adalah kebiasaan menunda bayar hutang. Teman yang baik memang gak akan langsung menagih atau membuatmu merasa tertekan gitu. Tapi jangan sampai kamu memanfaatkan hal itu. Kalau kamu udah janji untuk bayar hutang di tanggal tertentu, ya bayarlah gitu. Kalau ada kendala, misalnya kamu gak bisa bayar tepat waktu karena suatu alasan, ya komunikasikan dengan segera. Jangan menghilang atau pura-pura lupa karena ini bisa bikin hubungan kalian jadi canggung.
Di sisi lain, kalau kamu yang jadi pihak yang diutangin, tetap bersikap profesional. Jangan menekan atau menagih dengan cara yang gak enak. Kamu bisa ingetin dengan cara yang baik tanpa bikin temanmu merasa terpojok. Yang keenam, transparansi saat patungan. Patungan ini hal yang udah biasa banget dalam pertemanan. Entah itu patungan buat kado, makan bareng, atau bahkan buat liburan. Tapi jangan salah, justru karena sering terjadi, patungan ini juga bisa jadi sumber konflik kalau nggak ada transparansi. Contohnya, kalau ada salah satu teman yang megang uang patungan, pastikan mereka selalu ngasih update soal penggunaan uang itu. Bukan berarti kita nggak percaya, tapi biar semuanya merasa tenang dan yakin bahwa uang yang mereka keluarkan digunakan sesuai kesepakatan. Kalau ada pengeluaran tambahan atau uang sisa, komunikasikan dengan baik. Jangan sampai ada yang merasa curiga atau merasa uang yang mereka gunakan itu gak dipakai dengan bijak gitu. Dengan transparansi yang baik, kepercayaan dalam pertemanan akan tetap terjaga. Yang ketujuh, pisahkan urusan bisnis dan pertemanan. Seringkali karena merasa dekat dengan teman, kita suka menganggap semua hal bisa dicampur, termasuk bisnis dan keuangan pribadi. Misalnya, kamu dan teman dekat mulai bisnis bareng, tapi urusan pembagian keuntungan, tanggung jawab, atau pengeluaran gak dijelasin dengan detail. Alhasil, konflik mulai muncul karena nggak ada garis yang jelas antara urusan bisnis dan pertemanan. Kalau kamu berbisnis bareng temen, penting banget untuk pisahkan antara urusan personal dan profesional. Bicarakan semua kesepakatan secara rinci termasuk pembagian modal, laba, hingga pembagian peran. Jangan merasa segan untuk bikin kontrak tertulis biar semua pihak jelas akan tanggung jawab masing-masing. Kontrak ini tuh nggak cuma untuk formalitas, tapi juga buat melindungi hubungan kalian biar nggak rusak gara-gara masalah uang. Ingat, berbisnis dengan teman itu bisa jadi hal yang luar biasa kalau dijalani dengan benar, tapi bisa jadi bencana kalau nggak ada aturan yang jelas sejak awal. Jadi profesionalitas harus diutamakan. Yang 8, jangan selalu menanggung semua biaya. Kita sering merasa sebagai orang yang lebih mampu, sehingga merasa bertanggung jawab untuk selalu menanggung semua biaya dalam setiap kegiatan dengan teman. Misalnya, waktu nongkrong bareng, kamu selalu bayar karena merasa kasihan atau nggak enak hati kalau teman-teman harus ikut patungan. Tapi ini bisa jadi masalah dalam jangka panjang. Dengan menanggung semua biaya terus-menerus, kamu mungkin nggak sadar kalau sebenarnya teman-temanmu merasa nggak nyaman. Mereka mungkin merasa tertekan atau merasa nggak enak karena kamu terus yang keluar uang. Lebih baik ajak diskusi untuk patungan atau biarkan mereka ikut berkontribusi. Dan ini tuh nggak cuma soal uang, tapi juga soal kesetaraan dalam pertemanan. Terkadang ada baiknya memberikan kesempatan kepada teman untuk ikut berkontribusi. Meskipun hanya sebagian kecil dari biaya, dengan cara ini pertemanan akan terasa lebih seimbang dan adil. Yang ke-9, hindari membandingkan keuangan. Salah satu hal yang bisa merusak pertemanan adalah kebiasaan membandingkan keuangan. Kamu mungkin lebih sukses secara finansial dibanding teman-temanmu, atau sebaliknya. Tapi membandingkan siapa yang lebih kaya atau yang lebih mampu cuma akan menimbulkan perasaan iri, minder, atau bahkan saling menjauh. Ingat, setiap orang punya jalan hidup dan kondisi finansial yang berbeda-beda. Gak semua orang punya penghasilan yang sama atau tanggungan yang serupa. Jadi hindari membuat pernyataan atau tindakan yang bisa bikin temanmu merasa minder atau malah jadi pameran. Lebih baik bantu temanmu jika mereka butuh saran atau dukungan, tapi jangan membandingkan. Setiap orang punya pencapaian dan perjalanan keuangan sendiri. Yang ke-10, jaga privasi keuangan. Masalah uang adalah hal yang sangat pribadi, dan setiap orang punya caranya sendiri dalam mengelola keuangan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menghormati privasi keuangan teman-temanmu. Jangan pernah memaksa teman untuk membicarakan detail keuangan mereka jika mereka tidak mau. Dan jangan juga membocorkan rahasia keuangan mereka ke orang lain. Misalnya kalau temanmu bilang mereka lagi kesulitan finansial dan mereka pinjam uang ke kamu, jangan cerita ke teman-teman lain soal masalah mereka. Hal ini bisa bikin mereka merasa nggak nyaman dan memperburuk situasi. Jaga privasi teman seperti kamu menjaga privasi keuanganmu sendiri. Privasi keuangan adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap perasaan dan kepercayaan dalam pertemanan. Yang ke-11, bersikap realistis dalam berbagi pengeluaran. Dalam pertemanan, seringkali kita terlibat dalam aktivitas bareng yang melibatkan pengeluaran bersama, seperti liburan, makan bareng, atau bahkan beli kado untuk teman. Penting untuk bersikap realistis dalam menentukan pembagian pengeluaran ini.
Misalnya jangan langsung mengasumsikan bahwa semua orang harus bayar sama rata kalau aktivitas tersebut sebenarnya nggak dinikmati atau nggak diperlukan oleh semua orang. Contoh kasus nih, kamu dan teman-teman liburan, tapi ada teman yang nggak menikmati semua fasilitas yang digunakan. Mungkin karena alasan pribadi. Jadi lebih baik bicarakan dulu pembagian biayanya gitu. Apakah semua mau bayar rata atau bayar sesuai dengan yang mereka gunakan? Dengan cara ini nggak ada yang merasa dirugikan atau dipaksa bayar yang lebih yang mereka tuh sendiri nggak menikmati itu gitu. Ini adalah bentuk dari keadilan dalam mengatur keuangan bersama. Yang ke-12, tetap fleksibel dengan kebutuhan teman. Ada kalanya temanmu mungkin berada dalam situasi keuangan yang sulit. Misalnya mereka lagi ada di masa-masa sulit secara finansial, tapi mereka tuh nggak mau jadi beban atau merepotkan teman-teman. Nah, disinilah kamu harus bisa bersikap fleksibel dan pengertian. Contohnya, kalau ada acara bareng yang biasanya patungan, tapi kamu tahu temanmu lagi kesulitan, jangan ragu buat menawarkan bantuan atau menyesuaikan rencana biar mereka tetap bisa ikut tanpa merasa terbebani. Ini bukan soal kasihani, tapi soal pengertian dan solidaritas dalam pertemanan. Tapi jangan sampai sikap fleksibel ini jadi kebiasaan yang akhirnya bikin mereka merasa harus selalu didukung secara finansial. Bantu kalau memang perlu, tapi jangan sampai mereka jadi bergantung. Yang ke-13 adalah tetapkan batasan dalam pinjam-meminjam uang. Satu hal yang perlu diingat dalam pertemanan adalah pentingnya menetapkan batasan dalam pinjam-meminjam uang. Kadang kita terlalu mudah meminjamkan uang ke teman tanpa mempertimbangkan apakah kita benar-benar bisa atau siap untuk kehilangan uang itu. Ini bukan soal nggak percaya sama teman, tapi lebih ke soal melindungi diri kita dan menjaga kesehatan pertemanan. Sebelum meminjamkan uang, tanya ke diri sendiri, apakah aku bisa mengikhlaskan uang ini jika terjadi sesuatu dan teman tidak bisa mengembalikan tepat waktu? Jika jawabannya iya, maka lanjutkan. Tapi kalau enggak, lebih baik bantu temanmu dengan cara lain, misalnya memberi saran finansial atau membantu mencari solusi. Yang ke-14, jangan gunakan uang untuk menekan teman. Kadang kita secara nggak sadar menggunakan uang sebagai alat untuk menekan teman. Misalnya dengan mengungkit-ungkit bantuan yang pernah diberikan. Misalnya kamu pernah meminjamkan uang ke teman, lalu kamu merasa berhak menuntut mereka melakukan sesuatu yang mereka nggak nyaman, hanya karena mereka punya utang budi ke kamu. Ini bukan hanya tidak etis, tapi juga merusak esensi dari pertemanan. Bantuan keuangan seharusnya diberikan tanpa ada syarat atau maksud tersembunyi. Jika kamu merasa teman nggak menghargai bantuan yang diberikan, lebih baik bicarakan secara terbuka daripada menggunakan uang sebagai alat untuk memanipulasi mereka. Nah, itu tadi pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.